Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Budianto dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Saya akan menjelaskan efisiensi Pareto optimum. Efisiensi Pareto dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi, better off, tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain, worse off. Menilik sejarahnya, Pareto merujuk pada nama ekonomi yang berasal dari Italia, Vilfredo Pareto, pada tahun 1906 yang menggunakan konsep efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Prinsip Pareto dalam ekonomi muncul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya. Kelangkaan terjadi karena sumber daya terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya terjadi apabila barang tersebut menjadi berharga pada suatu waktu dan tempat tertentu. Terlepas dari jumlahnya banyak atau sedikit, barang menjadi berharga, artinya diperlukan biaya tertentu untuk mendapatkannya. Contoh, oksigen yang diperlukan untuk bernafas pada umumnya tidak termasuk barang langka karena tidak memerlukan biaya untuk memperolehnya. Namun pada waktu dan tempat tertentu seperti di India beberapa waktu yang lalu ketika jumlah kasus COVID-19 melonjak, oksigen dalam tabung menjadi barang langka karena memiliki harga tertentu akibat permintaan yang meningkat tajam. Untuk mengatasi permasalahan kelangkaan, diperlukan alokasi sumber daya yang terbatas secara efisien sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai efisiensi ini muncullah konsep efisiensi Pareto atau juga biasa disebut Pareto optimal. Pada kondisi Pareto, semua pelaku ekonomi sudah mencapai kesejahteraan yang optimum. Sumber daya sudah dialokasikan secara efisien, sehingga apabila dilakukan perubahan alokasi, sumber daya akan berdampak pada perubahan kesejahteraan pelaku ekonomi. Dalam kondisi Pareto optimal terjadi peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang lain atau kelompok lain. Dikaitkan kembali dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Secara sederhana, efisiensi Pareto melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai dua pelaku ekonomi. Sebagai contoh, ada rencana pembangunan jalan tol di daerah A untuk mengurai masalah kemacetan. Dalam penyediaan tanah dan pembangunan jalan tol tersebut, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dengan tepat agar tercapai efisiensi. Selanjutnya, dalam menentukan besaran tarif tol, di samping pertimbangan keekonomian proyek, perlu dipertimbangkan pula kepentingan masyarakat yang akan menggunakan jalan tol agar tarif tol yang dibayarkan setara dengan manfaat yang diperoleh. Alokasi tarif tol harus efisien agar kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat bisa terpenuhi. Sebagai penutup, dalam setiap kebijakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlu alokasi sumber daya secara efisien agar kesejahteraan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Tujuan akhir dari kebijakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan yang dilakukan adalah meningkatkan kondisi Pareto yang belum efisien. Sampai ke titik Pareto tersebut, perlu dipertimbangkan bukan hanya kepentingan pemerintah sebagai penyedia tanah, tetapi juga kepentingan masyarakat terdampak, sehingga tambahan kesejahteraan bagi pemerintah tidak mengakibatkan penurunan kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.